Selamat sore, saya Ara, saya tinggal di daerah Rawamangun. Oke, Ara terima kasih untuk waktunya. Ngomong-ngomong masih ingat nggak sih kapan Ara nonton MotoGP pertama kali dan alasannya waktu itu kenapa kok? Pertama kali waktu aku SD, aku suka banget nonton MotoGP dulu. Terus sempet ke skip, terus suka lagi SMA karena memang suka sama balapan, jadi sering nonton yang di Senayan gitu. Terus sempet jatuh dari motor, jadi ke skip lagi dan baru banget mulai waktu Joan Mir menang. Oke, 2000 berapa itu? 2021 21 ya, ya, kalau nggak salah. 2021. Ya sekitar segitu. Sorry, 2020. 2020, iya Menang 21 waktu itu. Fabio. Oke, Sekitaran gitu. oke, kita ngomongin MotoGP 2025. Sekarang nih MotoGP udah 12 balapan dari total 22 seri. Betul. Setelah Ara boleh geser kanan dikit. Oke, oke. Maju, maju. Oke, agak dong dikit. Nice, yep. Nah, 2025 ini sudah hampir setengah, sudah lebih dari setengah, dan setelah GP Jeko akan break. Sepanjang perjalanan tahun 2025 pasti sudah ada banyak hal yang terjadi. Nah, dari hal yang terjadi ini, menurut Ara, apa yang sudah ketebak banget dan apa yang nggak ketebak banget nih ternyata jadinya begini. Itu sepanjang 2025 apa yang nggak ketebak dulu deh. Dari awal ya, kalau yang nggak ketebak, Jorge. Dari cederanya dia yang lewatin musim pertama, terus dia yang sama Aprilia, Honda dan Dorna yang belum beres sampai sekarang. Itu nggak ketebak sih. Sama motornya Fabio yang masih gitu-gitu aja dari 2023 2024, kayak kok gak ada perubahan sih Oh, itu gitu. nggak ketebak atau nggak ketebak? Nggak ketebak karena kan udah 2 tahun ya, kok nggak ada perubahan sih gitu. Oke, nice. Terus kalau mami yang udah sesuai ekspektasi apa? Atau Mark yang ya gitu gitu. Marquez Kenapa? Mark Marquez Kenapa Marquez? karena dia cukup agresif dan kompetitif ya. Jadi untuk skor sekarang aja dia udah di satu dan itu udah jauh banget skornya. Jadi kayaknya dia bakal menang sih di tahun ini. Oke, itu udah ketebak. Iya, kayak Oke, Marc Marquez pimpin klasemen sekarang. betul. Selisih poinnya sama pembalap di bawahnya Alex Marquez jauh. Tapi banyak yang bilang selisih jauh itu bukan karena jago banget dia, tapi ada yang bilang karena karena Alex pengen kakaknya juara. Jadi ada yang bilang bahkan Alex tuh ngawal Mark supaya bisa juara dunia 2025. Aras setuju dengan pendapat itu atau nggak setuju, punya pendapat lain? Aku nggak setuju apa ngawal-ngawal itu ya. Kalau menurut aku cuman si Alex ini kayak kurang fokus deh, kurang fokus untuk kompetitif bareng Mark aja sekarang gitu. Bukan karena dia ngawal ya, tapi emang karena dianya sendiri aja yang kurang fokus di Oke, hal itu. jadi sebenarnya dia punya kemampuan untuk kompetitif atau gimana? Untuk paling nggak ngebiarin kakaknya mendominasi sendiri. Sebenarnya punya kemampuan nggak sih? Punya, sebenarnya punya. Cuman ya itu tadi kurang fokus kalau sama Mark. Aku sih ngeliatnya gitu ya. Oke. Balapan kali ini di Brno, Marquez baru menang 3 kali, termasuk sedikit dibanding sirkuit-sirkuit lain. Juga salah satunya karena nggak ada balapan dari tahun 2020 ya Betul. di Brno. Nah, kalau menurut Ara, gimana peluang pembalap-pembalap lain termasuk Marquez di sirkuit Brno? Tergantung hujan atau enggaknya race-nya nanti kalau dilihat dari sprint yang kemarin. Tapi untuk Marc Marquez dia kan cukup agresif mau wet atau dry race ya. Jadi kayaknya nggak ada kendala di dia deh. Apalagi motornya udah yang sekarang Ducati. Jadi kayaknya semuanya mendukung dia Jadi untuk peluang di menang race paling ini. besar Marc Marquez. Iya. Oke. Uh, Kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang mau dikatakan? Silakan. Marc Marquez apa ya, selamat duluan karena aku ngerasa dia akan jadi world champion di 2025 gitu. Dan tolong sedikit jangan terlalu agresif karena kadang yang nonton tuh suka deg-degan sendiri ngelihat rider lainnya hampir gitu. Tuh, jadi jangan terlalu lah agresif gitu. Kita Oke. udah tahu kok dia emang keren, udah kompetitif. Oke. Kita keluar dari Marquez, kita bahas soal Martin. Tanpa Martin, kita tahu Aprilia ternyata bisa perform karena Marco Bezzecchi bisa podium beberapa kali. Kalau menurut Ara, ada penyesalan nggak sih di hati kecilnya Martin? Wah, ternyata Aprilia bagus juga ya, ini mau gue tinggalin nih. Ada penyesalan nggak kira-kira?
Kalau menurut aku kayaknya ada deh, apalagi Aprilia kan sejauh kemarin tuh sebenarnya tetap mau ngedukung Martin untuk stay di situ ya, mau untuk dia tuh ngembangin motornya juga. Jadi mungkin kalau misalnya ada kendala di motornya terkait Martin, dia akan pro gitu. Dan aku sih berharap dia tetap bertahan dulu setidaknya sampai yang 2026 gitu, ada berubah pikiran lah. Jadi dalam hati kecilnya mungkin kalau mamanya Ara bisa jadi Martin gitu, dalam hati kecilnya Martin kira-kira ngomong apa yang lihat Aprilia gitu? Kayak aduh, tragedi kemarin nih yang banyak banget antara Dorna, Honda dan Aprilia, kayaknya aku menyesal meramaikannya gitu. Udah heboh di mana-mana gitu. Karena kan malu juga ya takutnya Oke, oke. gitu. Jadi dia mungkin akan stay atau tetap akan pergi karena udah terlanjur malu. Ya itu tergantung dia gengsi apa egonya gitu. Kalau egonya dia mau tetap jadi juara dunia mempertahankan, mungkin dia akan stay di Aprilia karena Aprilia juga bagus kan sejauh ini. Tapi kalau misalnya gengsinya dia sudah ramai banget nih beritanya gitu, ya Oke, tinggalkan lah nice. gitu. Eh, Nanti saat mulai balapan lagi, salah satunya dimulai di Ceko dan berikut-berikutnya lagi. Kira-kira Martin bisa nggak sih nyalip raihan poinnya Bezeki? Bezeki ya, kayaknya susah deh kalau Bezeki karena terlalu jauh ya. Tapi ya kita lihat aja ya. Oke. Kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang kamu mau sampaikan? Martin, kalau menurut aku kan dia cukup daredevil ya kemarin, di tahun kemarin nih cukup agresif dan ngotot banget. Ayo dong gitu, maksudnya apa, persembahkan drama-drama tahun kemarin tuh ke kita lagi karena itu seru gitu. Kita tahu klasmen sorry. Ya, klasmen sekarang nih didominasi sama trio Ducati. Mm-mm. Ada Mark, Alex dan Peko. Di luar mereka, kalau menurut Ara, Fabio Quartararo tuh punya potensi untuk ganggu nggak sih? Fabio sebenarnya punya, dia menurut aku skillnya cukup oke ya, cukup kompetitif juga walaupun kompetitifnya masih dirasa lebih lembut nih, nggak terlalu agresif. Tapi sayangnya tidak didukung oleh performa motornya, jadi masalahnya itu tetap di pabrik kayak gitu tadi, makanya tidak terduga pabriknya masih tetap sama. Jadi sebenarnya bisa dibilang Fabio itu udah bangkit atau belum sih sebenarnya sekarang? Sekarang udah lumayan sih. Dan Terus sebenarnya ya kalau boleh jujur, aku tuh beneran kangen banget Fabio yang di waktu perebutan juara dunia tahun berapa, 2021 ya, 2022 2021 ya. ya, 2021 itu, karena itu dia agresif tapi lembut tapi enak dilihat gitu. Oke. Nah, kalau gitu apa yang bikin musim ini Fabio Quartararo tuh bangkit? Gak tahu deh, kayaknya nyawanya dia udah mulai pro ke motornya sih, walaupun performa motornya masih begitu Oke. gitu. Jadi apa? Udah lebih ngeblend sama motor. Iya, udah lebih itu. Nah, kalau secara personal, karakter Fabio itu menurut Ara kayak apa? Dia cukup kompetitif ya, tapi ya gitu, nggak terlalu agresif. Jadi dia tuh masih yang lembut, apalagi kalau misalkan dia mau nyalip tuh dia masih kayak memperhatikan rider lain, nggak seagresif Marc Marquez. Oke. Gitu. Di luar Fabio dan juga di luar trio tadi tiga, Mark, Alex dan Beko, siapa kuda hitam lain? Pembalap apa? Bezeki. Bezeki. Mm-mm. Kenapa Bezeki? Aku suka performanya Bezeki sih, dia emang kayak pelan-pelan atau tidak terlalu didramakan, tapi endingnya tuh kadang tidak terduga tuh, oh kayak dia yang podium gitu. Kalau Ara jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Ducati Lenovo. Kenapa? Top speed, aku pengen banget cobain top speed Ducati. Terus performanya dia, alat-alatnya udah canggih. Itu sih, aku pengen cobain motornya sebenarnya. Eh, Penasaran sama motornya. Dalam musim itu ada namanya Ducati Experience. Mm-mm. Dibonceng sama motor Ducati. Berani nggak? Berani, aku mau. Iya serius ada. Ada di luar negeri. Oh, oke. Kalau Aku di penasaran. Mandalika mungkin aja kalau Ducatinya bikin itu bisa jadi. Ya, Bisa jadi eh, di tahun depan. iya, Ducati Experience ya. Ya. Terima kasih infonya. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini. Mm-mm. Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco dan Martin.
tolong dikasih julukan kepada mereka versinya pakai bahasanya Arab pakai bahasanya Arab dulu. Oke. Masing satu. Kita mulai dari Marquez dulu. Marquez, The Predator. Predator yang Agresif banget dia. film Alien vs Predator itu. Enggak. Pokoknya dia tuh beneran agresif banget sama semua rider, mau adiknya mau siapapun. Jadi kayak predator aja. Berburu gitu. Kalau Joan Mir, John Mir, the strategis, Fabio Quartararo, the stylist, Pecco Bagnaia, the Phoenix. Karena dia tuh beberapa kali waktu World Champion yang kemarin kan di sesi-sesi pertama seringnya ngedown dulu ya, terus tiba-tiba bangkit gitu. Kayak burung the Phoenix. Pecco udah, berarti Martin. The Daredevil. Oke. Tapi Pecco udah kan? Udah, the Phoenix.